ini saya akan menjelaskan tentang metode small group discussion. Yang pertama, pengertian small group discussion yaitu diskusi kelompok kecil adalah metode pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil siswa saja, biasanya 4 atau 6 orang, untuk membahas topik tertentu secara mendalam. Metode ini mendorong interaksi, kolaborasi, dan pemikiran kritis di antara anggota kelompok. Tujuan small group discussion ini ialah meningkatkan pemahaman siswa, membantu siswa memperdalam pemahaman tentang topik melalui pertukaran ide dan perspektif, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi ini melatih siswa dalam berkomunikasi secara efektif. Mengembangkan keterampilan komunikasi melatih siswa dalam berkomunikasi secara efektif dalam kelompok, seperti mendengarkan aktif, menyusun argumen, dan memberikan tanggapan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menantang siswa untuk menganalisis, mengevaluasi tim, memupuk kerjasama, kolaborasi antara anggota kelompoknya, dan membangun kerjasama tim, dan meningkatkan motivasi, menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaksi dan menarik bagi siswa. Dan langkah-langkahnya yaitu pembentukan kelompok. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil berdasarkan kriterianya tertentu seperti kemampuan, minat, karakteristik, dan lain-lainnya. Presentasi topik. Guru memperkenalkan topik yang akan dibahas dan memberikan panduan diskusi kelompok. Setiap kelompok membahas tentang materi yang akan dibahas, dan presentasi hasil. Setiap kelompok tuh mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya kepada forum atau kepada siswa lainnya. Dan adapun evaluasi, guru mengevaluasi pemahaman siswa melalui diskusi kelas. Nah, jadi kalau misalnya guru mengevaluasi itu, siswa bisa dapat menanggapi apa yang ia pelajari. Dan tips supaya siswa itu bisa melakukan metode small group discussion ialah pilihan topik yang relevan dan menarik, yang relevan dengan materi pembelajaran dan menarik bagi siswa, yang akan meningkatkan partisipasinya. Tentukan tujuan diskusi, jelaskan tujuannya. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan didiskusikan. Tetapkan peran dalam kelompok. Tetapkan peran dalam kelompok ini seperti moderator, notulis, dan memastikan semua anggota berperan aktif dalam diskusi ini. Dorong partisipasi aktif. Ciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif di mana semua anggota merasa nyaman dan berbagi ide dan berpartisipasi bersama kelompoknya. Gunakan alat bantu visual seperti papan tulis, slide, dan presentasi, mempermudahkan diskusi dan presentasi forum. Evaluasi dan berikan umpan balik kepada siswa tentang apa yang disampaikan selama berdiskusi. Kesimpulannya, diskusi ini ialah kelompok kecil merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan komunikasi, dan kolaborasi antara siswa lainnya, dan menerapkan langkah-langkah dan tips yang tepat. Diskusi kelompok kecil ini dapat menjadi alat yang berharga dalam proses pembelajaran siswa.